Selamat datang di Generasi Mecin bersama saya Patra Gumala dan juga saya Nadia Wita. Hari ini kita akan membahas efek domino dari sosial media ya. Karena mendekati Pilpres 2019, sepertinya sosial media kalau nggak mau dibilang panas semakin rame ya. Semakin rame, tapi nggak mungkin nggak bisa kita bilang juga nggak semakin panas. Ya, karena betul. hot banget. Hot banget. Sedikit kan ngebahas pengertian dari efek domino itu. Efek domino artinya apa? Efek domino itu adalah suatu peristiwa yang dapat memicu peristiwa lainnya. Ya. Jadi efek kumulatifnya itu ada di sini. Simpelnya kayak kartu ya, kalau ada satu yang jatuh semuanya akan jatuh. Ya betul. Atau kalau simpelnya di sosial media ada satu pernyataan dari tokoh salah satu kubu, ya. yang lain ikut tuh. Banyak komen, banyak pro dan kontranya, ya kan? PR-nya kalau yang satu membuat pernyataan kontroversial, yang sini yang nyapu-nyapunya nih. Iya, benar. Ya, saling bergantian seperti itu apa? Itu saling bergantian ya. Jadi di sosial media soalnya yang susah dibatasin tuh bukan justru dari tim sukses, bukan dari tokoh-tokohnya, tapi dari simpatisan yang di bawah-bawah biasanya. Iya. Kadang nggak bisa menyaring mana informasi yang sebenarnya, mana yang sebenarnya cuma obrolan di kolom komentar aja. Betul. Ya, coba kita tanya aja karena kebetulan hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol ya. Seru banget. Ada yang nangahin dulu nanti. Ya, seperti biasa, kita ada yang pengamat dulu dari tenaga ahli Menteri Bidang Literasi Digital dan Tata Kelola Internet, ada Mas Doni Beru, Mas. Halo Mas. Setuju nggak kalau saya bilang mendekati Pilpres semakin panas atau semakin ramai lah ya? Atau semakin, kalau nggak mau dibilang panas, semakin hangat. Semakin hangat. Iya. Lebih diperhalus lagi ya. Oke, kita juga udah kedatangan Kang Pipin Sofian selaku juru bicara dari pasangan Bapak Prabowo dan Bang Sandi. Kang Pipin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Damang? Damang. Gimana sih balasnya? Damang punten nggak tahu. Ya. Nah, kita juga udah kedatangan dari salah seorang juru bicara Bapak Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin, ada Zuhairi Misrawi atau Gus Mis ya. Kita kasih screenshot sebenarnya saya nggak mau bilang yang bikin ini ya, yang bikin pernyataan, tapi yang bikin rame ini dari tweetan Bapak Andi Arief di Twitter ya. Nih, ada screenshot ya. Nih. Memang sebetulnya bukan pernyataan, tapi ada minta konfirmasi seperti itu ya. Benar. Mungkin saya kira saya bukan berarti membenarkan apa yang disampaikan Pak Andi Arief, tapi memang kita harus mengetahui bagaimana sebetulnya pernyataan beliau. Pernyataan beliau itu untuk meminta konfirmasi bahwa tolong dicek kebenarannya. Jadi meminta karena apa? Karena sudah beredar di WhatsApp, di media sosial. Ketika tidak ada klarifikasi dari KPU, dari penegak hukum, kepolisian, dari Bea Cukai, maka itu akan menjadi isu yang liar. Makanya saya kira ini penting bagi kita, semua aparat negara, penyelenggara pemilu, ketika ada satu isu yang booming melalui media sosial, maka harus ada pernyataan sikap resmi. Dan saya kira pernyataan Andi Arief itu bukan memprovokasi, tetapi meminta klarifikasi, meminta keterangan agar publik mengetahui bahwa itu memang hoax gitu. Oke. Dari Gus mau menanggapi? Ya, kalau kita lihat sebenarnya isu soal 7 kontainer itu bukan isu baru. 2014 juga dimainkan oleh Pak Prabowo. Bahkan 10 kontainer lebih banyak. Dulu 10 kontainer. Ya, Dulu 10 kontainer. Sekarang 30%. Kontainernya itu kecil sekarang. Tahun baru. Ya, 2014 digunakan oleh kubu Prabowo juga untuk mencitrakan bahwa kubu kami itu tidak bermain bersih dalam konteks pemilu gitu. Nah, Saya kira perlu konfirmasi. Jadi jangan sampai nanti ada bukti ya kan. Kang Pipin ngomong kayak biar. Sabar dong. Kita tarik kali Mungkin dia membeda. Kita balik Mungkin dia membeda di Arief. 2014 ya. Ini statementnya berarti memang ada 2014 itu ada pernyataannya mungkin masih ingat.
kontainer yang sudah dicoblos. Nah, yang sekarang itu 7 kontainer. Jadi sebenarnya yang sekarang ini lebih didiskon 30% kontainer ya. Tapi apapun yang terjadi, ini tentu menjadi alarming bagi demokrasi kita. Karena bagaimanapun demokrasi kita sejak tahun 99 dalam konteks penyelenggaraan pemilu itu diakui oleh banyak negara. Maka oleh karena itu kenapa respon KPU sebenarnya jauh lebih keras daripada respon dari pasangan kami. Karena pemilu sebagai penyelenggara, KPU sebagai penyelenggara pemilu itu bertanggung jawab untuk memastikan proses-proses pemilu itu berjalan dengan baik. Apalagi kita tahu bahwa sebenarnya sekarang masih dalam tahap tender, kertasnya pun belum ada gitu. Jadi kami mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Andi Arief dan Tengku Zulkarnain di Twitternya itu sangat tidak pantas, sangat tidak etis ya. Terkait dengan hukum kita serahkan kepada aparat penegak hukum. Dan kita tahu bahwa tidak lama setelah itu silakan. Tidak lama setelah itu tweetannya kan hilang. Ya, maka kata sekjen kami kalau dulu ada aktivis yang hilang, sekarang tweetan yang hilang. Dulu itu sekalinya yang langsung 2 yang hilang. Menurut saya karena memang nggak ada isu lain. Maka kami berharap supaya kita terus menjaga kondisi demokrasi kita ini semakin baik dari segi kualitasnya. Ada juga rumor yang berkembang bahwa isu kontainer itu sengaja dimunculkan untuk menutupi isu Pak Prabowo tidak bisa ngaji. Waduh, ini kemana-mana. Oke, sebenarnya hoax ya. Debat-debat programnya itu memang yang harus diutamakan. Betul. Apalagi semakin mendekati April ya. Oke, sebelum kita minta dari kita bilang atau jadi sebagai aliansi kita akan coba menelaah dari postingan Bapak Andi Arief dan juga mungkin Ustaz Zulkarnain ya. Mas Doni dari konfirmasi itu pernyataan yang efek dominonya menimbulkan gaduh atau gimana? Karena secara message kan Pak Andi Arief gitu. Kalau misalnya mas-mas ini gitu seperti itu mungkin jangan ramai gitu. Maksudnya mungkin menanggapi? Iya, jadi sebenarnya kalau kita lihat secara pendekatan komunikasi ya, itu kan ada istilahnya bahasa verbal dan non verbal. Oh ya. Sekarang misalnya saya bilang kalau terusnya adalah kamu lapar. Kalau saya kasih ubah intonasinya, kamu lapar. Jadi pertanyaan, kamu lapar. Statement, kamu lapar. Itu kayak nanya tapi gimana? Nah, pada saat informasi itu bahkan sifatnya pertanyaan sekalipun kita gelontorkan lewat media sosial dan orang tidak bisa melihat intonasi di situ, tidak bisa melihat mimik muka, sehingga yang tertulis adalah yang hanya yang tertulis saja, yang terbaca, yang mencoba dimaknai hanyalah yang tertulis saja. Itu sebenarnya secara teori sudah mereduksi hampir sekitar 80-90% dari pemaknaan komunikasi. Artinya apa? Pada saat orang baca itu message, orang udah nggak susah membedakan, apalagi awam ya, apakah ini pernyataan, pertanyaan, penegasan atau apa. Dan memang kalau kita bicara dari pendekatan literasi digital begitu ya, seharusnya semakin tinggi intelektual orang, jabatan orang, seharusnya lebih berhati-hati. Karena benar tadi Mas, benar bahwa bisa saja dia tidak punya niatan untuk menyebarkan hoax, tetapi faktanya adalah hoax yang tersebar lewat media sosial, lewat messenger itu tersampaikan menjadi luas karena formatnya adalah format pertanyaan. Kan aku niatnya bertanya, kita nggak tahu ya niatnya emang bertanya atau enggak, tapi begitu dikasih tanda tanya, dia kemudian merasa siapapun akan merasa bahwa saya terlepas dari tanggung jawab menyebarkan hoax karena saya segera bertanya. Itu udah nggak bisa lagi dalam konteks di era digital seperti ini. Sulit ya? Sulit. Oke, menarik. Ya, kita akan lanjut lagi diskusi ini ya. Kang Pipin kayaknya udah mau keluar statement. Sabar Kang Pipin, kita masih panjang Kang Pipin ya. Sebenarnya kalau pernyataan Pak Andi
Arief sebenarnya bisa selamat kalau Bisa. dia pintar menggunakan literasi bahasa netizen. Benar. Masa di belakangnya Pak Andi Arief menggunakan maaf tidak mengingatkan. Kita mau balik lagi di Generasi Mecin habis yang satu ini.